Gunawan Muhammad dan Mustafa Bisri menggunakan frasa dari Benedict Anderson adalah extra state forces. Mereka adalah kekuatan-kekuatan yang berada di luar negara. Akan tetapi karena kemampuan mereka, kesadaran mereka yang mendalam tentang kepentingan bangsa, mereka bisa bersatu satu sama lain, bukan untuk memanfaatkan dan menikmati kekuasaan, melainkan untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Politik menjelang 2024 membawa persoalan-persoalan di luar apa yang disebut dengan politik praktis. Dengan mengatakan ini, saya ingin mengangkat Gunawan Muhammad dan Kiai Mustafa Bisri ke permukaan agar supaya kita bisa melihat bahwa concerns atau keprihatinan terhadap Indonesia sebagai sebuah bangsa terbesar di Asia Tenggara itu tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat teknikal dan politikal. Di dalam arti kata lain, politik praktis. Melainkan apa yang dulu pernah diperkenalkan oleh Amin Rais sebagai high politics. Jadi politik, gagasan-gagasan, kecenderungan-kecenderungan yang tidak menyangkut tindakan-tindakan operasional di dalam konteks kekuasaan sehari-hari. Nah, pada hemat saya, Gunawan Muhammad dan Kiai Mustafa Bisri itu berada di posisi itu atau di level itu. Kenapa ini perlu kita angkat? Karena pertama-tama di dalam konteks perkembangan intelektual, Gunawan Muhammad adalah salah satu barometernya. Kita mengukur perkembangan intelektual di dalam pengertian kesadaran tentang manusia, kesadaran tentang kemerdekaan berpikir, dan kesadaran tentang independensi manusia, itu antara lain bisa kita lihat dari catatan-catatan pinggir Gunawan Muhammad yang berlangsung selama puluhan tahun di majalah Tempo. Dari situ kita melihat banyak sekali gagasan-gagasan dan catatan-catatan tentang sebuah usaha mempertahankan independensi seseorang, independensi manusia as a whole, berhadapan dengan berbagai tekanan apapun, termasuk di dalam konteks ini adalah tekanan negara. Nah, tentu kita juga perlu mencatat bagaimana Gunawan Muhammad memberikan sikap terhadap kemunculan Orde Baru di tahun-tahun pertama. Tentu kemudian kita juga mencatat bagaimana Gunawan Muhammad itu melihat entrepreneur yang didasarkan pada semangat kapitalistik. Tentu kita mencatat juga
bagaimana Gunawan Muhammad itu melihat ya persoalan-persoalan agama secara lebih kritis, karena di dalam beberapa hal kita juga menangkap agama bagi Gunawan Muhammad di dalam sebuah ekspresi tertentu itu juga merupakan sebuah kekuatan ya, yang membuat independensi manusia itu menjadi dilematis. Nah, di dalam konteks catatan-catatan yang baru saya sebutkan tadi itulah kemudian kita melihat bagaimana Gunawan Muhammad antara lain menjadi barometer dari perkembangan politik Indonesia. Bagaimana kita harus memulai? Kita harus mengatakan bahwa Gunawan Muhammad itu menangis. Setidak-tidaknya meneteskan air mata ketika diwawancarai oleh Rosiana Silalahi di Kompas TV. Saya berusaha melihat secara lebih kereng apakah tetes air mata itu terlihat di mata Gunawan Muhammad. Tetapi kemudian harus saya katakan saya sedikit gagal. Hanya saja rasa maskul Gunawan Muhammad di dalam wawancara itu sangat terlihat dengan perkembangan politik menjelang pemilu 2024. Dan kemudian kita melihat ada rasa sesal dari Gunawan Muhammad telah memberikan suatu dukungan yang begitu kuat terhadap rejim yang bangkit dari tahun 2014 sampai dengan 2024. Rasa maskul dari Gunawan Muhammad ini itu tentu terbagi dengan kaum intelektual lainnya di Indonesia. Kaum terpelajar pada umumnya kemudian terkejut-kejut dengan perkembangan politik yang berlangsung akhir-akhir ini. Peristiwa MK, peristiwa Bansos, dan berbagai peristiwa-peristiwa lainnya yang menyebabkan tiba-tiba kaum intelektual itu merasa bahwa demokrasi hampir tidak punya masa depan di Indonesia. Nah, di dalam konteks inilah saya melihat tangisan Gunawan Muhammad itu sebagai salah satu indikator bahwa demokrasi di Indonesia telah tidak berjalan seideal seperti yang diekspektasikan oleh Gunawan Muhammad sendiri maupun oleh berbagai kalangan terpelajar lainnya. Di dalam konteks inilah kemudian kita melihat Kiai Mustafa Bisri. Kiai Mustafa Bisri adalah seorang tokoh yang muncul dan besar dari dunia pesantren. Karena berasal dari dunia pesantren, maka kemampuan memanage perasaannya, kemampuan menjaga bagaimana tampilan fisiknya itu tidak selalu mencerminkan apa yang menjadi ledakan-ledakan, dinamika tertentu yang berlangsung di dalam jiwanya. Sebagaimana para kiai lainnya, maka Kiai Mustafa Bisri itu adalah merupakan contoh di mana ledakan-ledakan yang berlangsung ya, pada dunia di luar dirinya itu disikapi
dengan pandangan-pandangan yang lebih memberikan jarak. Dan kita tahu, atau setidak-tidaknya di dalam interpretasi saya, sebagaimana dunia pesantren yang kita pahami, ya, sikap menarik jarak dengan perkembangan dunia secara keseluruhan itu adalah sebuah sikap yang bijak. Bijak karena Kiai, dan dalam konteks ini Kiai Mustafa Bisri itu secara struktural harus muncul sebagai sebuah model yang jika kita ingin ya sedikit melebih-lebihkan tanpa cacat. Dan ini lebih relevan lagi kita bicarakan karena Kiai Mustafa Bisri itu adalah bagian integral dari kaum Nahdlatul Ulama. Dan karena Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia, organisasi Islam terbesar di dunia, maka hampir seluruh gerak-gerik dari Nahdlatul Ulama itu akan berpengaruh, akan menimbulkan riya yang begitu besar. Dan karena itulah kemudian, sekali lagi saya katakan, seorang ulama yang berasal dari kaum Nahdijin harus betul-betul menjadi model yang dalam dua tanda kutip sempurna. Ini kemudian diperlukan karena masa yang begitu besar itu memerlukan pegangan yang kokoh. Dan pegangan yang kokoh itu hanya muncul bukan di dalam teks, tetapi di dalam sistem tindakan konkret para pemimpinnya. Dan di dalam beberapa hal, saya ingin mengatakan Kiai Mustafa Bisri pada hari-hari ini itu merupakan sebuah contoh model dari kemampuan seorang pemimpin menjaga jarak dengan realitas, menjaga jarak dengan dunia politik dan dunia kekuasaan. Bahkan itu berlaku bagi Kiai Mustafa Bisri itu sendiri. Di dalam sebuah muktamar NU yang berlangsung di Jombang, Kiai Mustafa Bisri itu dipilih menjadi Rais Am. Dan kita tahu posisi Rais Am itu adalah sebuah dalam dua tanda kutip yang tertinggi di dalam tradisi berpikir kaum Nahdlatul Ulama. Tetapi justru Kiai Mustafa Bisri menolak jabatan yang sangat prestisius itu, menolak jabatan yang memberikannya sebuah kekuasaan yang begitu besar untuk menentukan jalannya operasionalisasi sehari-harinya Nahdlatul Ulama. Di dalam konteks inilah saya ingin mengatakan bahwa Kiai Mustafa Bisri di dalam dunia keagamaan, khususnya di dalam dunia kepesantrenan, itu menunjukkan sebuah kualitas tersendiri yang jika kita lihat pada hari-hari ini itu secara kebetulan belum ada yang menandingi. Oke, jadi dengan demikian kita melihat ada dua kutub. Yang pertama adalah kutub dari dunia publik. Dunia publik yang saya maksudkan di sini adalah dunia di mana artikulasi pemikiran begitu berjalan dengan sangat produktif. Dan
disitulah posisi Gunawan Muhammad. Lalu kemudian ada dunia, secara gampang kita katakan dunia kerohanian atau dunia spiritual, di mana Kiai Mustafa Bisri itu tegak sebagai model. Sekali lagi saya katakan, walaupun dalam 2 tanda kurung, sempurna. Nah, 2 model ini tadi, Gunawan Muhammad di satu pihak dan Kiai Mustafa Bisri di pihak lain, itu tiba-tiba kemudian terpaksa harus turun gunung untuk melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan politik dan kehidupan demokrasi di Indonesia menjelang 2024, yaitu kontestasi politik untuk memperebutkan kepemimpinan nasional. Keduanya merasa sangat tersentuh dan keduanya menunjukkan artikulasi yang melihat adanya keprihatinan terhadap situasi bangsa dan negara dewasa ini. Nah, di dalam analisa selanjutnya tentu kemudian kita harus bergerak lebih jauh dan lebih mendalam. Akan tetapi di dalam konten ini hal itu mustahil kami lakukan. Waktu yang tersedia bagi kami, demikian juga space atau ruangnya itu begitu terbatas. Yang mau kemudian saya tekankan adalah bahwa kegelisahan Gunawan Muhammad itu telah kemudian mendorong atau terjadinya konsolidasi perasaan dan pikiran yang sama di kalangan kaum intelektual pada tingkat publik, yang kemudian mendorong terjadinya keprihatinan bersama di antara mereka. Inilah antara lain, walaupun detailnya tidak perlu kita ungkapkan di sini, yang mendorong Gunawan Muhammad dan kawan-kawan itu datang mengunjungi Kiai Mustafa Bisri di pesantrennya di Rembang. Perjalanan ini mungkin bisa kita interpretasikan sebuah perjalanan kaum dalam 2 tanda kutip sekuler, walaupun ini tidak terlalu tepat, tetapi bisa kemudian kita gantikan kaum sekuler ini sebagai kaum intelektual kota yang gelisah, yang kemudian berusaha mencari sumber-sumber yang bisa memberikan penguatan dari segi kerohanian atau dari segi spiritualitas, yaitu Kiai Mustafa Bisri. Seperti yang saya katakan tadi, sebagai kiai yang berasal dari kaum Nahdijin, Kiai Mustafa Bisri berusaha atau telah terbiasa menjaga jarak dengan dinamika realitas sehari-hari. Dan karena itu posisi Kiai Mustafa Bisri itu lebih muncul sebagai seorang empu, sebagai seorang bijak, sebagai seorang yang telah memakan garam dan asam, atau terbalik, telah memakan asam dan garam di dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Ini maksud saya ini adalah kunjungan dari kaum intelektual yang dipimpin oleh Gunawan Muhammad ke pesantren Kiai Mustafa Bisri. Itu mengingatkan saya pada sejarah.
yaitu ketika Sultan Pajang bergerak dengan menunggang gajah menuju kediaman Sunan Giri di Jawa Timur. Kedatangan Sultan Pajang ini adalah meminta legitimasi kerohanian bagi kekuasaan yang baru saja diperolehnya. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kehadiran atau kedatangan Gunawan Muhammad dan kaum intelektual lainnya, termasuk Mbak Omi, istri dari Nurholis Majid, ke pesantren Rembang, ke kediaman Kiai Mustafa Bisri, itu sama nilainya dengan Sultan Pajang yang datang menghadap Sunan Giri ratusan tahun yang lalu? Menurut saya tidak. Karena baik Gunawan Muhammad maupun Kiai Mustafa Bisri itu adalah tokoh-tokoh yang berada di luar kekuasaan, yang berada di luar negara, di dalam konteks struktur kaitan atau relasi kekuasaan. Mereka itu, maksud saya mereka, Gunawan Muhammad dan Mustafa Bisri, itu menggunakan frasa dari Benedict Anderson adalah extra state forces. Mereka adalah kekuatan-kekuatan yang berada di luar negara. Akan tetapi karena kemampuan mereka, kesadaran mereka yang mendalam tentang kepentingan bangsa, mereka bisa bersatu satu sama lain, bukan untuk memanfaatkan dan menikmati kekuasaan, melainkan untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan. Di dalam konteks inilah saya melihat bahwa pasca pemilu 2024 ini, mungkin pasca pelantikan presiden pada bulan Oktober tahun ini, yaitu tahun 2024, perhatian kita harus lebih kita tujukan kepada dua tokoh ini, yaitu Gunawan Muhammad dan Kiai Mustafa Bisri.